Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan utuh sebagai berikut. Mengucap syukur atas hari ulang tahun Devin yang ke-17. Semoga ia bertumbuh menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan dalam hidupnya, berbakti kepada Tuhan dan juga kepada kedua orang tuanya. Dan juga mohon kedamaian kekal bagi arwah Bapak Matius Rusmin yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Semoga ia mengalami bagian abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan agar kita sebagai murid-muridnya senantiasa berusaha dan berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Akan tetapi dalam hidup ini ternyata tak mudah untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, orang-orang yang mendambakan Dikau memperoleh pertanda hidup dalam diri Yesus Sabdamu. Kami mohon, laksanakanlah janjinya dan datangkanlah kerajaan-Mu, agar kami dapat memperoleh kebahagiaan, sebab Engkau berkenan menjadi kekuatan, kedamaian dan harapan kami, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya. Benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya. Diratakannya dengan tanah dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada instan.
Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda disuruh bekerja sama, kira-kira Anda akan memilih teman kerjasama yang bagaimana? Yang pinter ngomong atau pinter bekerja? Yang ngomongnya banyak, di mana-mana ngomong terus, atau di mana-mana bekerja? Tidak disuruh pun sudah tahu maksud kita bagaimana, dikerjakan. Tidak diminta pun, tidak diingatkan pun, terus bekerja dan hasilnya baik.
Yang satunya tidak diminta ngomong terus disuruh berhenti ngomong terus. Kira-kira Anda kalau disuruh bekerja sama, Anda milih yang model yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Wah, ini habis energi kita hanya untuk mendengar. Maka tentu kita pasti akan sepakat untuk memilih yang kedua. Tidak usah diminta, tidak usah diingatkan, sudah bekerja sudah. Itu akan mengurangi energi kita. Energi kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita menjadi murid Tuhan. Karena Tuhan hari ini berkata dengan jelas dalam bacaan Injil. Ia berkata kepada kita, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Artinya kita tidak perlu pandai hanya ngomong terus, bercerita bahwa kita ini adalah murid Tuhan. Saya ini sudah begini, sudah begitu. Tapi ketika diminta untuk melakukan, nol besar. Tuhan tidak menghendaki kita pandai berbicara tentang Dia. Tetapi yang Tuhan kehendaki dari kita adalah melaksanakan kehendak-Nya. Percuma kita berbicara tentang Tuhan, tapi kalau perbuatan kita justru membawa banyak orang untuk membenci Tuhan. Justru membawa banyak orang untuk menghujat Tuhan. Justru membawa banyak orang untuk menghina Tuhan. Kenapa kita bisa membawa orang untuk menghina, menghujat Tuhan? Karena ketika Tuhan menghendaki kita sebagai murid-muridnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki, mewartakan kasih, membawa pengampunan, ternyata dalam hidup ini yang kita lakukan berbeda. Bukan 360 tapi 180 derajat. Berbeda, berbalik dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau itu yang terjadi, apakah kita akan membantu banyak orang untuk merasakan kasih Tuhan, sehingga membantu banyak orang untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Kalau yang kita lakukan berbeda dari yang dilakukan oleh Tuhan, tentu yang kita lakukan justru akan membuat banyak orang membenci, menghujat, mencela, menghina Tuhan. Kalau itu yang terjadi, apakah kita sebagai muridnya, sebagai orang-orang yang sudah dikasih oleh Tuhan, sungguh-sungguh rela Allah yang mengasihi kita, bahkan mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Allah yang benar-benar mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Tentu kita tidak akan rela. Kalau kita tidak rela, maka lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai murid-murid. Meskipun berat, kita harus tetap berjalan dan melakukannya terus-menerus, berusaha berjalan bersama Dia yang pertama-tama telah memanggul salib itu demi kita. Maka mari bersama-sama dengan Tuhan kita panggul salib kita. Nantiasa berusaha untuk menjadi orang yang tidak hanya pandai berbicara tentang Allah, tetapi kita juga pandai untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Maka harus imbang antara kata dan perbuatan. Kita pandai memuji Tuhan, tetapi juga pandai untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jangan hanya pandai memuji Tuhan tanpa pernah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah mampu melaksanakan setiap kehendak-Nya dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, mudah, sulit, kita harus tetap berjuang melaksanakan
kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga pada akhirnya kita boleh mengalami kebahagiaan abadi di surga seperti yang dikatakan Allah dalam bacaan Injil hari ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.